senantiasa membicarakan nikmat tersebut secara zahir. Senantiasa membicarakan nikmat tersebut secara zahir. Dalam keterangan beliau yang lain, wathana biha atau wathana'u 'alal mun'im. Lisan ini senantiasa memuji Allah yang memberi nikmat tersebut. Jadi ketika pengakuan itu sudah menancap dengan kokoh di dalam jantung dan hati kita, maka lisan ini kerjaannya hanya memuji Allah dan membicarakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Gitu. Itu poinnya. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah kita, lisan ini itu hanya memuji Allah dan menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Hanya itu. Makanya jamaah sekalian, seberat apapun hidup kita, kita tetap harus sholat 5 waktu, kan begitu ya? Kita tetap harus sholat. Dan separah apapun itu, pada saat kita sholat, kita harus baca Al-Fatihah. Dan pada saat kita baca Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Nggak ada satupun di antara kita yang mengganti ayat ini dengan ayat yang lain. Ketika ditanya, kenapa Anda ganti, Mbak? Karena saya sekarang lagi kena musibah, nggak cocok tuh ayat. Nggak ada. Semua baca ayat itu. Seberat apapun kondisinya, selalu baca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Itu apa kalau bukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kita nggak akan bisa sampai titik ini kecuali kita berhasil dulu di step yang pertama tadi, pengakuan di dalam lubuk hati. Bu, kita nih nggak pantas, kita nih nggak punya jasa apapun, kita nggak punya kelayakan, semuanya pemberian dari Allah. Kan begitu. Kapan kita merasa tersiksa dengan keberadaan suami kita misalnya? Padahal suami kita itu tidak melakukan hal-hal yang pantas untuk bercerai. Tapi ada banyak wanita itu protes saja kerjaannya. Salah satu alasannya karena dia merasa diri pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Kan gitu. Makanya komplain. Kenapa nih laki gue kayak begini? Karena dia merasa pantas dapat lebih. Coba kalau dia rubah pola deh. Saya memang gak pantas. Masih syukur dikasih suami sama Allah. Udah nggak perlu berekspektasi apapun. Ini pemberian dari Allah. Anda di luar sana banyak wanita nggak pernah bisa mendapatkan kasih sayang suami, sentuhan hangat suami. Allah tuh maha baik sama saya. Udah. Allah maha baik sama saya. Akhirnya lahir rasa syukur. Dan dengan rasa syukur itu Allah tambah nikmatnya. Nanti Allah rubah suaminya, insya Allah. Ada banyak kasus demikian. Adapun komplain sana, komplain sini, nggak akan menyelesaikan masalah, jemaah. Ada seorang ibu minder ketika punya anak terlahir cacat, terlahir autis, terlahir buta, terlahir tuli. Kenapa sih ibu itu minder dan down? Karena dia merasa pantas mendapatkan bayi yang normal, itu masalahnya. Merasa pantas, merasa punya bergen. Gak ada, jemaah. Coba kalau misalnya saya ini nggak pantas dikasih anak sama Allah, dikasih anak juga, tapi qadarullah anak itu cacat, anak itu buta, anak itu tuli, anak itu autis. Yang ada, ya Allah, ternyata Allah masih percaya sama saya ya. Padahal saya ini nggak pantas, tapi Allah masih kasih saya anak. Saya bersyukur banget. Saya tambah cinta kepada Allah dan saya akan jaga anak ini dengan segala kemampuan saya. Itu bersyukur itu, jamaah. Akhirnya lisan ini kalau bicarakan kebaikan Allah, bicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang ada muji Allah terus gitu, muji Allah terus. Kan begitu hadirin.
Aku tuh sebel banget sama suamiku. Kenapa sih mbak? Iya, kalau ngobrol sama aku itu baru 10 menit udah tidur. Aku kan juga ingin diperhatikan, ingin ngobrol. Kenapa kita sebel? Karena kita merasa kita pantas mendapatkan waktu komunikasi di atas 10 menit. Itu masalahnya. Coba kita ganti pola. Ya Allah, aku bahagia banget kemarin tuh Allah kasih taufik sama suamiku sehingga dia tuh mau bicara sama aku selama 10 menit. Wanita pendosa kayak aku kan nggak pantas ya diajak bicara sama suami walaupun 1 menit. Allah tuh maha baik sehingga Allah tuh kasih taufik suamiku itu mau bicara selama 10 menit. 10 menit mbak? Iya 10 menit. Alhamdulillah. Maksudnya menit ke-11 suami mah ngapain? Ya beliau tidur. Cuman 10 menit. Itu bukan cuman 10 menit. Itu Allah kasih taufik mau 10 menit. Masya Allah. Akhirnya dia bersyukur. Karena dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah kasih taufik lagi nanti ke depan sama suaminya jadi 11 menit. Lumayan 1 menit. Bersyukur lagi 12 menit. Akhirnya kalau ngobrol seru deh udah jamaah. Karena bersyukur sama Allah. Makanya ini kalau kita benar-benar yakin sama Allah. Lisan itu, ya Allah, Allah baik banget ya. Allah baik banget. Allah baik banget. Gitu. Ini yang perlu kita camkan jamaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Benar gak sih? Simpel-simpel aja. Kita nih, kalau WA teman kita nggak dijawab marah. Kenapa nggak dijawab marah? Karena kita merasa sebagai pihak yang kalau menghubungi pantas untuk dijawab gitu. Makanya kalau nggak dijawab marah. Saya kan pantas untuk dijawab. Coba kalau kita, saya anggap bukan siapa-siapa. Maka kita akan santai aja kalau WA kita nggak dijawab gitu coba. Emang saya nggak pantas untuk dijawab. Dan itu bukan karena teman saya itu nggak punya waktu. Emang saya nggak pantas. Kalau beliau jawab berarti itu keutamaan beliau. Ah, itu enak kan, hidup kayak begitu tuh enak jemaah. Kenapa sih kita hidup baperan? Ya karena kita nggak bersyukur sama Allah, nggak dzul gitu. Poin yang pertama, sehingga lisan tuh komplain aja kerjaannya, ngeluh aja. Ini jadi lisan tuh ngeluh karena kita belum mengakui dalam hati kita bahwa ini semua itu dari Allah dan kita nggak pantas dapat apapun. Tapi ini karunia dari Rabbul Alamin. Gitu. Itu yang kedua. Jadi lisannya itu senantiasa memuji Allah dan membicarakan nikmat Allah. Gitu. Nah, coba deh. Coba lisan kita ini hari ini udah memuji Allah atau belum? Hari ini udah berapa kali kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Hari ini tadi ba'da subuh, ba'da zuhur itu meresapi nggak ketika bertahmid 33 kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Habis sholat subuh bertahmid, alhamdulillah saya ini tuh ya Allah dikasih hidayah oleh Allah bisa sholat subuh. Padahal nih saya nggak pantas lah. Belum ada apa-apa yang saya lakukan. Gitu. Ada teman-teman kita selalu dibuat ketiduran sama Allah sehingga nggak pernah sholat subuh on time. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.